سلام الله يا سادة من الرحمن ينشاكم وقوم واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن ينشاكم هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد يا ربنا ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي اجتمعنا لأجله وبسبابه نسأل الله تعالى يغفر لنا وياكم ويرحمنا ويرحمكم ويحفظنا ويحفظكم ببركة هذه الاجتماع ببركة هؤلاء الرجال الذي اجتمعنا في مكانهم. معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، إخوان حاضرين جماعة مولد 40 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah lakal hamdu ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang ke-6 daripada bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Yang mana pada malam hari ini suatu yang berbeda yang kita dapatkan. Mungkin di malam pertama, kedua, dan ketiga kita dikumpulkan Allah di rumah para aulia Allah. Malam pertama kita dikumpulkan di rumah yang penuh berkah, rumah Al-Habib Al-Arif Billah Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Lalu kita dipindahkan oleh Allah di malam kedua, berkumpul pula kita di rumah seorang wali Allah yang besar, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Kemudian berikutnya kita pun dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di rumah kembali wali min auliyaillah min kibar auliyaillah Habib Ali bin Abi bin Syahab atau lebih dikenal dengan Habib Ali Janggut Abang. Lalu hari keempat kita pun dikumpulkan kembali oleh Allah di rumah wali min auliyaillah Al Habib Ali bin Ahmad Bahsin atau kita kenal dengan Habib Ali bin Nad. Dan pada malam hari ini subhanallah kita tidak dikumpulkan Allah di rumah-rumah para aulia Allah. Akan tetapi kita dikumpulkan Allah di tempat yang mana Allah mengumpulkan wali-walinya. Di pemakaman aulia Allah Kambang Kecil ini ikhwani. Makam yang penuh berkah. Makam yang tidak kita ragukan keberkahan dan keagungannya. Yang dimakamkan di sini bukan 1, 2 atau 3, belasan bukan, bahkan puluhan aulia Allah.
Ikhwan rahimakumullah, mungkin ada sebagian kita belum mengenal tentang makam ini, sedikit kami sampaikan. Barangkali kalau di rumah aulia ada manaqib yang dibacakan, di sini sedikit kami sampaikan, terutama kepada ikhwan yang mungkin belum tahu tentang makam ini. Dan kami pun sebenarnya juga sama, tidak begitu tahu pada hakikatnya, tapi secara zahir apa yang kami dengar dan apa yang kita saksikan bersama tentang keagungan ini makam. Ini makam ikhwan rahimakumullah berkumpul wallah banyak dan sangat banyak aulia Allah yang kami dengar daripada orang-orang tua kami yang dulu mereka sering berziarah ke tempat ini, yang mana termasuk pemakaman ini adalah pemakaman tertua, pemakaman para habaib yang ada di Palembang. Kebanyakan daripada kakek moyang para habaib yang ada di Palembang, mereka pertama turun ke Palembang dimakamkan di ini tempat. Sebagian juga di Gubah Tekurap di samping. Ikhwan rahimakumullah, perlu kita ketahui yang terakhir dimakamkan di sini, terakhir dimakamkan itu kurang lebih 150 tahun yang lalu. Kita mengenal sosok Al-Imam Arif Billah Habib Ahmad bin Syahab yang besok insya Allah kita akan kumpul pagi di sana. Beliau wafat tahun 1300 Hijriah. Ayah beliau dimakamkan di ini tempat. Pendiri Masjid Sungai Lumpur, Habib Abdullah bin Salim Al-Kab, beliau pun dimakamkan di ini tempat. Dan masih banyak lagi para auliaullah yang tidak mungkin kami sebutkan. Ini makam dijaga oleh Allah. Karena yang ada di sini adalah orang-orang yang menjaga hak-haknya Allah. Orang yang menjaga hak-haknya baginda Rasulullah. Sedikit kami perlu sampaikan juga, mungkin sebagian ikhwan belum tahu dan perlu kita tahu agar lebih cinta kepada aulia Allah. Ikhwan rahimakumullah, minta maaf kepada bapak-bapak bagian daripada ikhwan saudara kita dari pelabuhan atau kepolisian. Perlu kita ketahui ini tempat dulu, semua ini tempat adalah pemakaman. Kemudian perluasan-perluasan pelabuhan terus diperluas. Akhirnya pemerintah zaman itu, ini tahun kejadian kurang lebih 97 kalau tidak salah, ingin pula mengambil ini tempat untuk dipindahkan magomnya biar lapangan lebih luas untuk pelabuhan. Mereka lupa kalau ini magom para kekasih Allah, magom para aulia Allah, magom orang yang dicintai Allah. Bahkan secara hukum negara pun ini tempat sudah dijadikan salah satu peninggalan aset bersejarah. Tapi mungkin maaf, ada ketomakan yang ada pada orang-orang zaman itu. Mereka ingin menjadi dunia lebih luas. Mereka tega untuk memindahkan para aulia Allah yang ada di tempat ini. Singkat cerita diusahakan dengan cara nego, dengan cara musyawarah. Tapi mereka ngerasa berkuasa, mereka tidak mau peduli. Sampai akhirnya para habaib, anak cucu daripada aulia yang bermakam ke tempat ini berusaha dengan cara fisik mereka. Berdemo dalam boleh kita usahakan seperti itu. Namun tetap mereka yang berkuasa tetap ingin mengambil ini tempat. Sampai akhirnya ikhwan mereka menyiapkan peti-peti kayu untuk siap memindahkan lebih dari 100 magom yang ada di sini. Jadi tulang belulang itu mau dibongkar, mau dipindahkan sama mereka. Dulu ada pagar, bukan seperti ini. Puluhan pekerja diturunkan. Mereka mulai bongkar pagar. Bongkar pagar selesai hari pertama, hari kedua tidak ada yang kerja, semuanya sakit. Hari ketiga tidak ada yang kerja karena semua tukang itu sakit. Hari ketiga ikhwan terjadi musibah di Sungai Musi. Pesawat Silik Airlines Singapura jatuh, tenggelam, penumpang semuanya jadi mayit. Subhanallah, kekuasaan Allah. Jumlah peti yang disiapkan pemerintah saat itu untuk memindahkan tulang belulang aulia ini seperti pas jumlahnya dengan jumlah mayit itu. Akhirnya itu peti bukan untuk habaib, tapi untuk mayit-mayit yang kebanyakan orang-orang kafir yang ditenggelamkan Allah di lautan. Setelah itu mereka baru sadar, mereka baru ngerti kalau aulia Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang ada di tempat ini. Dan alhamdulillah ikhwan, setiap bulan kita bersama rekan-rekan dengan bimbingan para habaib, para guru kita mengadakan ziarah majelis di tempat ini. Setiap malam Ahad pertama hitungan bulan nasional. Kecuali kalau ada benturan dengan jadwal lain kita bisa bergeser, tapi insya Allah dijadwalkan setahun insya Allah taala. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, baik yang duduk di dalam ataupun yang ramai di luar, semua kita dapat bagian yang sama tergantung keadaan hati kita masing-masing. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada pihak pelabuhan Pelindo, kepada polisi angkatan laut, kepada polsek dan segenap anggotanya yang telah membantu kami pada malam hari ini, dan semua ikhwan yang telah membantu mensukseskan ini acara dengan apapun bantuan antum, termasuk doa-doa yang kami yakin
antum berdoa untuk kelaksanaan kelancaran ini acara. Jazakumullah khairal jaza kami ucapkan. Terkhusus kepada tamu kita Al-Habib Akhina Fillah Da'ilallah Al-Sayyid Al-Fadil Mustafa bin Muhammad bin Al-Hamid, yang beliau alhamdulillah didatangkan Allah dengan berkat wasilah guru kita Al-Habib Umar Abdul Aziz yang mengundang beliau untuk hadir memberikan tausiah besok. Diberikan kesempatan pula untuk kita untuk memberikan tausiah malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan bekal yang besar dari hadirnya kita di majelis ini, ditambah lagi dengan tausiah yang akan beliau berikan. Jazakumullah khair para habaib, para asatiz yang telah mengeluangkan waktu untuk hadir di tempat, dan kami wakil serahkan seluruh rekan-rekan kita yang berkhidmat minta maaf kepada antum sekalian kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam acara ini dalam bentuk apapun kekurangan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mewakili semua rekan yang berkhidmat panitia Maulid Kambang Waci ini. Mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada panitia Maulid Arba'in yang telah menjadwalkan untuk kita bergabung di tempat ini. Syukran lakum, jazakumullah khair jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد واجزي سيدنا محمدا ما هو أهله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang penuh keberkahan ini, kita bisa bersama-sama berkumpul dengan para ulama, dengan para habaib, wabil khusus guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab mata'anallah bituli hayatih. Begitu juga ada bersama kita para orang-orang tua, para habaib yang tua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Juga hadir bersama kita Sayyid Al-Allamah Al-Fadhil Al-Habib Ali bin Hasan Al-Faqih dari kota Tarim, dan kepada akhina fillah ad-da'i ilallah Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab beserta seluruh para asatid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan langkah kita untuk sejalan dengan langkah orang-orang tua kita, untuk senantiasa kita bisa menempuh jalan mereka sehingga kita di dunia ini bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada saat ini kita berada di bulan Rabi'il Awal, ataka Rabi'ut talqu yakhtalu masyian minal husni hatta kada an yatakallama. Bulan Rabi'il Awal yang termuliakan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang suci ini adalah bulan yang terpilih karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilihkan hari Jumat bagi Nabi Allah Adam, dan Allah memilihkan hari Senin bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pertama kali badul wahyi pada bulan Rabiul Awal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ilahi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, akan tetapi permulaan wahyu dimulai daripada mimpi-mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manamatul anbiya'i wahyun, itu dimulai 6 bulan bertepatan di bulan Rabiul Awal. Mimpi-mimpi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam beliau lihat, pagi menjadi kenyataan. Terjadi dimulai di bulan Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak hijrah ke kota Madinah di akhir bulan Safar dan sampai ke kota Madinah pada tanggal 8 atau 9 di bulan Rabiul Awal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun pondasi Masjid Nabawi di bulan Rabiul Awal, dan Nabi pun wafat alaihi salatu wasallam di bulan Rabiul Awal. Bulan yang mulia ini adalah bulan yang terpilih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kemuliaannya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari semua aspek keutamaannya, kemuliaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci semua pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah mereka sekali-kali demi Tuhanmu beriman sampai mereka menyerahkan seluruh urusan persengketaan mereka
untuk diputuskan oleh Rasulullah SAW, dan mereka menerima putusan itu dengan hati yang legowo. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan yang tiada kira yang hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala bisa diartikan adalah guyuran rahmat tiada hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyatakan rahmat yang dimaksud adalah rahmat khusus, yaitu sana'ul haq fil mala'il a'la. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama nabinya di tempat yang paling tinggi, wa rafa'na laka dzikrak. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyatakan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muhtadun. Kalau dikatakan salawat artinya rahmat, maka ada pengulangan di dalam ayat ketika Allah menyatakan bagi mereka salawat, apakah itu rahmat? Kemudian Allah mengatakan rahmat kedua kali. Imam Bukhari mengatakan arti salawat daripada Allah thana'uhu fil mala'il a'la, pujian Allah tiada hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau di dunia telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat tidak satupun la malakul muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak satupun malaikat sampai di tempat itu, dan seorang nabi sampai ke derajat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terpilih. Sifuhu ma syi'tum fa wallahi man qawa ala mithlihi fil qaumi ummun wala abu. Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian apapun, tetapi jangan kultuskan nabi kalian, karena demi Allah tidak ada dalam alam semesta dari zaman manapun sampai kapanpun lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tampak di bumi kerusakan yang sangat parah, sebagaimana hadis daripada Iyad bin Himal Ar-Mujashi di dalam Sahih Muslim, wa inna allaha nawwara ila ahli al-ard arabahum wa ajamahum famaqatahum jami'an illa baqaya min ahli al-kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat setelah diangkatnya Nabi Isa dari makar busuk orang-orang Yahudi, Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi kosong daripada kenabian kurang lebih 571 tahun, mendekati 600 tahun. Anda bisa bayangkan jika ada satu negeri, satu populasi masyarakat, tidak ada pendidik di situ, tidak ada akhlak di situ, tidak ada guru di situ, Anda bisa pastikan jangankan berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun hitungan jari kita, pasti kampung itu, pasti tempat itu akan menjadi tempat-tempat yang tercela, pusat-pusat kemaksiatan, saudara-saudara. Bayangkan bumi 571 tahun kosong daripada kenabian, sehingga isi manusia itu hanya dua. Yang pertama, mereka yang mendapatkan kitab suci yang sebelumnya daripada Injil Isa, atau daripada Taurat Musa, atau daripada Zabur Daud. Semuanya mereka telah palsukan, dan mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah, sehingga para rahib-rahib itu Allah kutuk di dalam Al-Quran karena mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah. Yang kedua, manusia di dalam kebodohan, mereka tidak kenal kitab suci, mereka tidak kenal agama, sehingga bumi ini menjadi begitu gelap gulita, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh penduduk bumi dengan pandangan murka daripada Allah Subhanahu wa taala, illa baqaya min ahli kitab,
kecuali sebagian daripada orang-orang yang membaca kitab, yang mereka lari ke gunung-gunung, mereka menjerit, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah jelaskan akan ada satu nabi yang terakhir yang akan muncul, yang mengentas di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah persiapkan segala sesuatunya. Allah persiapkan nasab mulianya. Allah persiapkan dari orang tua mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada populasi manusia mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlahir di kota suci Mekkah sebagai putra terbaik di kota suci Mekkah dari kedua orang tua yang mulia sebagai anak tunggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mewarisi harta apapun dari kedua orang tuanya, tidak mewarisi kecuali kemuliaan nasab dan akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hidup di kota suci Mekkah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal ayahnya, kemudian ditinggal oleh bundanya, kemudian diasuh oleh kakeknya dan ditinggal oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menghadapi kehidupan ini dengan penuh percaya diri, dengan penuh kemuliaan yang memang Allah sudah persiapkan bagi kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu wahyu itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, genap umur Nabi 40 tahun. Di saat Nabi di puncak kematangan beliau, di puncak akal pikiran beliau, sehingga di dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbarani Jibril." Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, qalabtul arda masyriqaha wa maghribaha falam ara bani insan khairan minka ya Rasulullah." Saya telah berputar ke seluruh penjuru bumi, saya tidak temukan manusia lebih mulia daripada engkau, sehingga Allah memilihmu ya Rasulullah. Walam ara min bani qabilatin khairan min bani Hashim, dan tidak ada satu kabilah pun lebih mulia, lebih utama, penuh dengan kedermawanan kecuali daripada Bani Hashim yang menjadi sadanatul Ka'bah, penjaga Ka'bah di kota suci Mekkah. Sehingga daripada keluarga inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpilih. Dan di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih daripada keluarga keturunan Adam Ibrahim, dan daripada keturunan Ibrahim Ismail, dan daripada Ismail adalah Kinana, dan daripada Kinana adalah Bani Hashim, dan Allah memilihku daripada Bani Hashim, maka aku adalah saripati terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Hadirin rahimakumullah, setelah Rasulullah menerima wahyu pertama kali dengan kalimat Iqra, bacalah apa yang hendak Nabi baca. Bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Kenapa Allah memulai dengan kalimat Rabb? Karena Rabb artinya adalah pemilik, yang mengatur, yang mengayomi. Karena manusia tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus melihat kepada dirinya, dengan apa dia hidup dan di mana dia hidup. Kita hidup dengan oksigen, kita hidup di atas bumi, dan nanti kita pun akan kembali dan dipendamkan di dalam bumi. Semuanya itu adalah bentuk aturan ilahi, sehingga ketika kita membaca kehidupan ini, kita akan tahu bahwasannya kita ada yang memiliki. Ketika kita tahu ada yang memiliki, kita tidak berdiri sendiri, kita tidak bisa mengatur diri kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melangkah lebih baik di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala
mengirimkan Nabi kita Muhammad, Nabi yang terakhir, dan kita tidak akan lagi menunggu seorang Nabi datang. Tidak ada kitab suci akan datang, tidak ada di belakang urusan ini kecuali hari kiamat, saudara-saudara. Oleh karena itulah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah bersumpah setia untuk menjadi seorang Muslim, dan kebanyakan daripada kita, alhamdulillah, kita para habaib, keturunan orang-orang mulia, keturunan para aulia-aulia, atau kita sebagai para muhibbin, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memilih agama Islam ini karena orang-orang tua kita telah Islam. Kita tidak capek untuk membedah buku, tidak capek untuk mencari kebenaran, tetapi ini semua adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian wafat. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah, beliau menjelaskan bagaimana Allah jadikan kematian itu sepertinya ada di tangan anak manusia. Wala tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati, padahal kematian itu rahasia Allah. Artinya beliau mengatakan, perbaharui langkah kita, benarlah di dalam melangkah, karena sesungguhnya ujung urusan kita adalah apa yang kita lakukan saat ini. Seorang anak manusia memiliki hanya 3 waktu. Waktu yang lalu tidak bisa dia tarik kembali walaupun 1 detik. Dan umur saat ini yang kita bisa melakukan apapun, kita memilih kebaikan, alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Kita memilih untuk berkumpul dengan para ulama, alhamdulillah. Tetapi sebagian ada orang di luar sana yang memilih kemaksiatan, naudzubillah. Pilihan inilah yang menentukan hari esok. Pilihan hari ini menentukan bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita. Innamal khatimu bil fawatih. Sesungguhnya urusan yang belakang ada pada saat kita eksekusi saat ini. Olehnya Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan ayat Iqra kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun wahyu itu tidak turun untuk persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 tahun, ketika Nabi sudah tidak lagi merasa terkejut dengan kontak daripada alam gaib, bagaimana beratnya kontak daripada alam gaib, sehingga 3 tahun itu fataral wahyu itu sedikit terlambat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat didatangi oleh malaikat Israfil yang senantiasa menjelma menjadi manusia yang mengajarkan kepada Nabi makarimul akhlak. Setelah 3 tahun usia kenabian, turun ayat selanjutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Setelah itu turun firman Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tugas, yang dengan 2 tugas setelah Iqra, maka seorang anak manusia dapat mengikuti langkah nabinya, menjadi pewaris para nabi. Yang pertama, mereka membaca risalah samawiyah ini. Mereka belajar, mereka tahu apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ajarkan, apa kewajiban. Sehingga setelah mereka mendapatkan ilmu, mereka bangun dengan ibadah kepada Allah, dan itu terbatas. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ibadah kepada Allah waktunya terbatas. Di tengah malam ada waktu-waktu sunyi, kita beribadah kepada Allah. Kita tuangkan, kita laporkan semua yang ada di dalam kehidupan ini, dan itu waktunya terbatas. Akan tetapi qaumatul ibadah yang terbatas ini adalah sarana untuk penguatan jiwa kita. Akan tetapi ketika Allah menugaskan Nabi kita untuk berdakwah, mengajar manusia, mengajak mereka kembali kepada Allah,
Allah firmankan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut. Muzammil berselimut, disuruh ibadah di tengah malam, terbatas waktunya. Tetapi orang berselimut yang kedua ini harus bangun berdakwah. Qum fa'andir, bangun ingatkan manusia. Fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah kita kepada hari-hari Allah. Ini orang-orang tua yang telah mendahului kita di tempat ini. Saya teringat seorang ulama daripada Rusuria alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, ketika saya melihat para ulia, mereka yang namanya Allah abadikan, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Bagaimana mungkin Allah kedepankan kematian di dalam ayat itu, sementara kita sama tahu kematian datang setelah kehidupan? Saya berpikir, saya bertanya, setelah 20 tahun saya dapatkan jawabannya di dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin, fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mereka yang mati. Dengan apa? Dengan napak tilas mereka. Mereka yang hidup di dunia senantiasa peduli kepada agamanya. Mereka yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan agama, menjaga kewajiban agama, lebih-lebih sholat 5 waktu sebagai satu-satunya kontak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak cukup dengan itu, mereka penuhi diri mereka dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa mimma yasurul qalba minni luzumakum tariqata abai wa ahli wa ajdadi, wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang paling memberikan hatiku gembira ini, kata Habib Ali, adalah ketika kalian anak-anak cucu para habaib dan para pecinta-pecinta mereka yang mereka masuk Islam di bumi yang mulia ini, bumi Palembang, yang ulama-ulama besarnya terkenal sampai di kota suci Mekah, sebagaimana Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan semua para ulama-ulama besar dari bumi Sumatera ini. Mereka di kota suci Mekah menjadi mercusuar ilmu. Oleh karena itu bangkitlah kita teruskan langkah mereka. Di antara kita wajib menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, karena Iqra ini adalah salah satu sebab dan hanya satu-satunya sarana untuk kita bisa menjadikan kemuliaan orang tua kita jatuh kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada malam ini, mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kota Palembang, menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh yang berkeinginan untuk membangun negeri ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya mendapatkan barakah daripada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita, ulama kita, para habaib kita, Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk mendidik umat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.